Allahu 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 Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحب في الله رحمنا رحمكم الله جميعا الحمد لله segala puji dan syukur selalu senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmat-nikmatnya. Bahkan kita semua tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Di antara nikmat-nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dua nikmat ini harus selalu kita jaga dengan kita istiqamah di dalam menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi semua apa yang dilarang olehnya. Dan dua nikmat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak di antara kita yang tertipu. Banyak yang di antara kita itu lalai terhadap dua nikmat ini, yaitu nikmat as-sihhah, nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan ini yang Allah berikan kepada kita harus selalu kita syukuri. Karena berapa banyak yang ada di rumah sakit sana, mereka berjuang berapapun untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan sehat, untuk mendapatkan seperti apa yang kita alami. Kita bisa duduk di majelis ini dalam keadaan sehat wal afiyah.
Maka kita harus selalu bersyukur. Jangan sampai kita tertipu dan lalai, karena tidak ada satupun yang tahu apakah kita keluar dari masjid ini masih tetap dalam keadaan sehat ataukah tidak. Yang kedua yaitu nikmat al-faragh, nikmat waktu luang. Dan banyak di antara kita yang lalai dan tertipu terhadap nikmat waktu luang ini, sehingga waktu luang ini dipergunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. A'udzu billah. Kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita semua termasuk hamba-hambanya yang merugi karena lalai terhadap nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nikmat waktu luang ini kemudian kita pergunakan untuk duduk di majlis yang mulia, majlis yang penuh dengan keberkahan, itu majlis ilmu. Setelah kita melaksanakan, menegakkan salat maghrib secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan untuk mengkaji, untuk mempelajari dinul Islam, dengan harapan mudah-mudahan salat maghrib yang sudah kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kajian kita, pembelajaran kita pada kesempatan malam hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia ini dan bermanfaat pula untuk kehidupan kita kelak nanti di akhirat. Habba fillah, rahiman rahimakumullahu jami'an. Kemudian kita pun tidak akan pernah lupa untuk selalu mengucapkan salawat, salam dan keberkahan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya hingga hari akhir. Jamaah salat maghrib rahiman rahimakumullahu jami'an, melanjutkan pembahasan kajian kita, membahas tentang al-adab talibul ilm, yaitu tentang adab bagi para penuntut ilmu yang wajib diketahui oleh kita semua. Dan pada kesempatan malam hari ini kita memasuki adab yang keempat, yaitu berakhlak dengan akhlak yang mulia, sebagaimana yang dianjurkan dalam nas-nas syariat. Yaitu hendaknya kita sebagai penuntut ilmu yaitu harus zuhud terhadap dunia, lalu dermawan, berwajah ceria, tidak masam, ya.
selalu senyum kepada saudaranya, kepada sesamanya, tidak cemberut, ya, tidak masam. Ini bukan akhlak penuntut ilmu, dan bukan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian bisa menahan marah, bisa menahan amarahnya, lalu bisa menahan gangguan dari masyarakat, tidak mudah terprovokasi. Dia mampu untuk selalu menahan dari gangguan masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena ingat ya ikhwan, ketika kita menjalankan sunnah, ketika kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan benar, maka banyak di antara masyarakat kita yang mereka itu masih alergi, yang mereka itu masih takut terhadap dakwah salafiyah. Mengapa? Karena kita yang sudah ngajinya tidak mau senyum kepada mereka, tidak mau mengucapkan salam kepada mereka. Tunjukkan akhlak yang mulia, sehingga dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya, hidayah sunnah. Karena ingat, hidayah milik Allah Jalla Jalaluh. Kita hanya dituntut untuk mengamalkan dan menyampaikan. Kemudian habba fillah rahimana rahimakumullahu jami'an, sabar. Ini di antara adab dari penuntut ilmu, dia harus sabar. Ketika mendapati misalkan ya ustadznya yang galak, dia harus sabar. Atau ketika mendapati pelajarannya susah untuk dimengerti, maka bagaimana caranya agar dia itu mengerti? Maka hendaknya baginya itu bertanya. Ketika apa? Ketika dia belum memahami, ketika dia belum mengerti, harus selalu sabar ketika mendapatkan gangguan, ketika mendapatkan cercaan, ketika mendapatkan celaan, ketika mendapatkan cemoohan. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan majnun, gila, dikatakan sahir, tukang sihir, dikatakan syair, yaitu penyair. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bersabar di dalam menyampaikan dakwah yang hak ini, di dalam menyampaikan dakwah tauhid ini. Maka kita pun harus bersabar ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu, ketika kita mengamalkannya, dan ketika kita menyampaikannya. Kemudian di antara adab talibul ilm atau para penuntut ilmu, yaitu menjauhkan diri dari penghasilan yang rendahan.
senantiasa khusyuk di dalam beribadah, tenang, berwibawa, kemudian tawadhu', kemudian sering memberikan makan, kemudian selalu mendahulukan orang lain dalam perkara dunia, namun tidak minta didahulukan, selalu bersikap adil, banyak bersyukur, mudah membantu hajat orang lain, mudah memanfaatkan kedudukannya dalam kebaikan, kemudian lemah lembut terhadap orang miskin dan akrab dengan tetangganya. Ini yang keenam di antara adab para penuntut ilmu, harus selalu mengedepankan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Bagaimana caranya agar kita bisa beramal dengan akhlak yang terpuji? Yaitu dengan kita belajar, dengan kita menuntut ilmu. Ada pembahasan tersendiri tentang masalah akhlak, dan itu pun harus dikaji dan diketahui oleh para penuntut ilmu. Dan ketika dia sudah mengetahuinya, maka ia berusaha untuk bermujahadah, untuk bersungguh-sungguh untuk mengamalkan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara adab para penuntut ilmu, yaitu senantiasa menunjukkan pengaruh rasa takut kepada Allah. Harus selalu menunjukkan bahwa kita benar-benar takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kalaulah amalan ibadah kita tidak ada satupun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apakah sudah dipastikan kita beribadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita hanya bisa berdoa, berharap agar amalan dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka akan menunjuki kita ke dalam jalan kebenaran. Ketika kita akan melakukan kesalahan ataupun kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan ingat akan apa? Akan hukuman Allah yang begitu sangat keras. Di mana? Kelak di akhirat. Maka para penuntut ilmu syar'i harus selalu menunjukkan, harus selalu mengedepankan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam gerak-geriknya, dalam perilakunya, dalam tutur katanya, di dalam sikapnya, dan kemudian dalam cara hidupnya.
Ini yang kelima di antara adab penuntut ilmu, yaitu senantiasa menunjukkan pengaruh rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam gerak-geriknya, kemudian dalam pakaiannya, dan dalam seluruh cara hidupnya. Kemudian yang keenam, senantiasa merutinkan adab-adab Islam dalam perkataan dan perbuatan. Dalam perkataan dan perbuatan. Ingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang benar. Kalau tidak bisa berkata yang benar, maka lebih baik diam. Maka para penuntut ilmu harus memperhatikan tentang tutur katanya, tentang perbuatannya. Bagaimana tutur katanya kepada keluarganya, tutur katanya kepada anak-anaknya, tutur katanya kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Maka harus selalu dijaga, harus selalu diperhatikan. Sebelum berkata, pikirkan terlebih dahulu, perkataan ini layak untuk kita ucapkan ataukah tidak. Karena ingat, kita selalu senantiasa diawasi oleh kedua malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan sekecil apapun, perkataan yang mungkin kita anggap itu remeh, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu begitu sangat besar. Dan ingat, kita selalu diawasi oleh malaikat-malaikat Allah Jalla Jalaluh. Maka kita harus memperhatikan setiap perbuatan dan tutur kata kita. Kemudian, habba fillah rahiman rahimakumullahu jami'an, ini yang keenam, senantiasa merutinkan adab-adab Islam dalam perkataan dan perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Kemudian yang ketujuh, di antara adab para penuntut ilmu syar'i, yaitu membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak tercela. Jadi ada akhlak yang terpuji dan ada akhlak yang sayyi'ah, yang tercela. Akhlak yang terpuji, yang harus selalu kita kedepankan, yang harus selalu kita amalkan, yang harus selalu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu akhlak yang terpuji. Dan akhlak terpuji ini, ikhwan, bisa kita lihat dari suri tauladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalamnya, di dalam dirinya terdapat suri tauladan yang baik, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Bahkan disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha,
kana khuluquhul Quran. Sungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maka kita harus selalu meneladaninya, senantiasa mengetahui akhlak-akhlak yang terpuji yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh tadi, membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak tercela. Di antara akhlak-akhlak tercela yaitu ikhwan adalah hasad, adalah dengki. Mengapa iblis laknatullah alaih sampai diusir oleh Allah tabaraka wa taala dari surganya? Padahal iblis laknatullah alaih dahulu ia adalah salah satu makhluk Allah yang paling taat di dalam beribadah, sebelum akhirnya Allah mengutuknya, sebelum akhirnya Allah mengusirnya. Mengapa? Karena iblis hasad, dengki, iri pada siapa? Kepada Adam yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat dan iblis diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk apa? Untuk sujud. Maka seluruh para malaikat sujud, illa iblis aba wastakbar. Dan iblis mengatakan, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik. Pertama dari dengki, ini penyakitnya yang harus kita jauhi. Kemudian apa? Dia sombong. Dia membanggakan dirinya, bahwa dirinya itu lebih baik daripada siapa? Daripada Adam. Dan akhlak tercela berikutnya ikhwan, yaitu sombong. Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh kibir. Orang yang ada kesombongan di dalam dirinya sebesar biji zarrah tidak akan masuk surga. Ada sekecil biji zarrah di dalam dirinya kesombongan. Kesombongan itu pakaian Allah. Kita tidak menerima. Kita tidak berhak. Apa yang patut kita sombongkan? Kita diciptakan dari setetes air yang sangat menjijikan. Begitu kita lahir, kita pun membawa kotoran. Kemudian kita membanggakan diri kita, saya ahli ibadah, saya selalu menuntut ilmu syar'i. Hati-hati. Syaitan, iblis paling asyik duduknya di sini, bukan di tempat maksiat. Digoda kita. Bagaimana niat kita di dalam menuntut ilmu? Maka ingat, kita harus selalu ikhlas. Dan ikhlas membutuhkan mujahadah, membutuhkan kesungguh-sungguhan di dalam mengamalkannya. Tak cukup kita ucapkan saya ikhlas. Ikhlas adalah amalan qalbiyah. Ikhlas adalah amalan yang tidak bisa dilihat oleh siapapun illallah, kecuali Allah. Kita hanya disuruh apa? Berusaha untuk ikhlas
di dalam menjalankannya. Kemudian ibadallah, jamaah salat maghrib rahimani rahimakumullahu jami'an. Kemudian di antara akhlak yang tercela yaitu riya. Ya, kita semua tahu riya ya. Tahu riya. Kemudian ujub. Apa itu ujub? Kagum. Kagum pada apa? Pada dirinya sendiri. Ini harus dipupus, harus dihindari, harus jauhi akhlak-akhlak yang tercela ini. Ya, ini akhlak-akhlak yang tercela ini bisa melunturkan amal saleh kita. Hilang sudah amal saleh kita ketika kita mempunyai satu penyakit hasad. Hasad itu, ya, ketika seorang memiliki penyakit hasad, penyakit iri, penyakit dengki, ya, seperti apa? Seperti kayu kemudian dibakar sampai akhirnya jadi apa? Jadi abu. Khalas. Tidak ada sedikit pun amal kebaikan bagi dirinya, bagi orang-orang yang memiliki hasad. Dan hasad ini ikhwan harus selalu kita jauhi, karena setiap kita ini pasti memiliki rasa dengki, ya, rasa hasad ketika melihat saudara kita misalkan lebih baik daripada kita. Ya. Maka bagaimana Ustaz? Bagaimana untuk menghilangkannya? Di antaranya dengan kita menuntut ilmu, dengan kita apa? Zikrullah. Ya. Dengan apa? Dengan kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Habba fillah, rahimana rahimakumullahu jami'an. Kemudian di antara akhlak-akhlak tercela yang harus dibersihkan oleh para penuntut ilmu, itu oleh kita semua, adalah yaitu meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain. Kemudian dendam, ya, dendam, kemudian benci, kemudian ya, berbuat curang, kemudian sum'ah. Apa itu sum'ah? Ada riya, ada ujub, ada sum'ah. Kalau ujub tadi apa? Membanggakan diri. Diri siapa? Diri sendiri. Kita bangga. Ini gak boleh. Kalau riya, pamer. Pamer dalam hal apa? Ya. Fawailul lil musallin. Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Ma'un, maka kecelakaan bagi siapa? Orang yang salat. Orang yang salat masih diwanti-wanti oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Kemudian apa lagi? Alladzina hum yura'un. Ketika salatnya pengen dilihat, pengen dilihat oleh calon mertuanya. Oh, soleh mantu saya ini. Ya.
Begitu nggak ada calon mertuanya, sholatnya kayak kinjeng cewek. Na'udzubillah. Kemudian berikutnya tadi apa? Sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah yaitu ingin didengar kebaikannya. Ya, antum umpetin, tahu umpetin? Antum umpetin kebaikan yang antum lakukan seperti apa? Seperti antum ya menutup aib yang ada pada diri antum. Ya. Tutup kebaikan kita, cukup Allah yang mengetahui amalan kebaikan kita. Tutup. Dan kita jangan tadi ujub, jangan riya, dan jangan pula sum'ah. Ya. Kemudian di antara ada para penuntut ilmu yang harus membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang tercela, di antaranya pelit. Ya. Nggak boleh pelit, nggak boleh bakhil. Ya. Harus dermawan, bukan berarti boros. Ya. Adanya 10.000, ya. Adanya misalkan 10.000, apa antum kasih semua itu 10.000? Hah? Apa itu yang dimaksud dengan dermawan? Kalau antum 10.000 dikasih semua, itu nggak punya lagi apa-apa. Ya. Ada 10.000, kasih misalkan buat istri 5.000, ya. Buat sedekah misalkan 2.000, sisa tinggal berapa? Tinggal 3.000 buat antum. Ya. Tak boleh pelit. Harus welcome sama sesama. Harus khair. Tak boleh bakhil. Ya. Orang bakhil itu orang yang, ya, orang yang sangat apa namanya? Orang bakhil ini apa namanya? Orang yang sangat apa ya arannya? Orang bakhil, ya, kesiksa dewek. Ya, kesiksa dewek. Wong pengen sugih tapi belum bisa nikmati uripe. Katakan ada sebuah perkataan, sungguh sangat mengherankan perkara orang yang bakhil. Ya. Dia hidup di dunia ini segala ada. Mau apa aja bisa. Beda dengan orang miskin, ya. Dia hidup di dunia ini ada sudah. Maka sungguh sangat mengherankan terhadap perkara orang yang bakhil. Nanti kelak di akhirat, ya, perhitungan orang-orang kaya. Dia takut kalau hartanya habis. Ketika dia bersedekah, ketika dia berinfak, ketika dia mengeluarkan zakat, ya. Kadang orang yang pelit itu sampai pelit untuk dirinya sendiri. Na'udzubillah. Ya. Untuk keluarganya sudah pelit, untuk dirinya sendiri pun pelit. Tidak terlihat tanda-tanda bahwa dia itu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Ya. Mangane tahu oncom bae. Sambal terasi karo pete bae. Kadang sampai pengen sugih mengkonon. Ya. Maka tidak boleh pelit, tidak boleh bakhil. Ya. Kemudian hibbafillah,
Rahiman rahimakumullahu jami'an. Berikutnya yang ke-8 di antara adab para penuntut ilmu, yaitu menjauhkan diri dari segala hal yang rawan, mendatangkan tuduhan, serta tidak melakukan hal-hal yang menjatuhkan muruahnya. Ini yang ke-8. Muruah itu kewibawaannya. Jadi para penuntut ilmu harus menjauhkan diri dari segala hal yang rawan, yang akan mendatangkan tuduhan kepada dirinya, dan tidak melakukan hal-hal yang akan menjatuhkan kewibawaannya. Kemudian yang ke-9, yaitu zuhud. Ini sudah kita bahas pada adab yang ke-4 tadi. Zuhud terhadap dunia dan menganggap dunia itu kecil. Tidak terlalu bersedih dengan yang luput dari dunia. Sederhana dalam makanannya, dalam pakaiannya, dalam perabotannya atau dalam rumahnya. Kemudian yang ke-10, menjaga jarak dengan para penguasa dan hamba-hamba dunia dalam rangka menjaga kemuliaan ilmu, sebagaimana dilakukan para salaf terdahulu. Jika memang ada kebutuhan untuk itu, maka hendaknya ketika ada maslahat yang besar disertai dengan niat yang lurus. Ini yang ke-10. Itu menjaga jarak kita terhadap para penguasa dan terhadap para hamba-hamba dunia. Kalaupun kita dekat terhadap mereka, karena itu ada sebuah kebutuhan, dan kebutuhan itu hendaknya ketika apa? Ketika ada maslahat, ya, yang besar. Maka ketika tidak ada maslahat yang besar, maka lebih baik kita menjauhi mereka. Kemudian yang ke-11, sangat-sangat menjauhkan diri dari perkara-perkara bid'ah. Ya. Perkara-perkara bid'ah ini artinya perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang tidak ada syariatnya. Ya. Harus sebagai talib ilm menjauhkan dirinya dari perkara-perkara bid'ah. Dan ingat, setiap kulla bid'atin dalalah, setiap perkara bid'ah, perkara yang muhdats di dalam agama
adalah sesat. Siapa yang mengatakannya? Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan saya. Maka kita harus memperhatikan betul tentang perkara-perkara yang baru di dalam agama, yang belum pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan, atau yang belum pernah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in amalkan. Ya. Kemudian, walaupun sudah menjadi kebiasaan mayoritas orang, maka kita sebagai para penuntut ilmu harus menjauhi apa? Diri kita dari perkara-perkara bid'ah. Sampai yang keberapa ini? 11. Dan insyaAllah pada kesempatan yang akan datang akan kita lanjutkan kembali tentang adab-adab para penuntut ilmu yang harus diketahui oleh kita semua sebagai para penuntut ilmu. Dan bukan hanya saja kita mengetahuinya, tapi kita pun harus berusaha untuk mengamalkannya dan menyampaikan kepada mereka yang belum mengetahuinya. Wallahu ta'ala alam bis-shawab, wa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa la 'afwa minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.